Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya Yuwa Rizky Mulyawati bersama rekan saya Ilham Naufal akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan, strategi, metode, dan standarisasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendekatan dalam pendidikan Islam. Pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak didik yang berdasarkan pada skill yang dimilikinya. Yang kedua, macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan dalam pendidikan adalah meliputi 1. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis yaitu tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif. Yang kedua, pendekatan sosial kultural. Pendekatan sosial kultural yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap kepribadian dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dan berbudaya dan berkeberadaban. Yang ketiga, pendekatan religi. Suatu pendekatan yang membawa keyakinan, akidah, dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensi, mendalam, dan meluas. Yang keempat adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yang ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan sikap dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Yang kelima, pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan dengan situasi dan zamannya. Yang keenam, pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan atas pandangan falsafah. Selanjutnya adalah strategi dalam pendidikan Islam. Pengertian strategi dalam pendidikan Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai taktik atau rencana, langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang. Strategi pendidikan pada hakikatnya adalah pengetahuan atau seni mendayagunakan semua faktor untuk mengamankan sasaran kependidikan yang hendak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan dalam operasionalisasi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada. Dengan demikian, strategi pendidikan dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan metode umum pelaksanaan proses kependidikan. Selanjutnya, macam-macam strategi pendidikan Islam. Di dalam proses pendidikan Islam ada beberapa strategi untuk menerapkan metode pendidikan Islam. Strategi yang digunakan antara lain keteladanan, pembiasaan, memberi nasihat, dan metode hukuman. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ilham Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Naufal Misbahuddin dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang metode dan standarisasi pendidikan Islam. Metode dulu yang pertama, dalam bahasa terdiri dari dua kata, meta yaitu melalui, hodos yaitu jalan. Jadi kalau disimpulkan, metode adalah suatu jalan atau cara yang digunakan dalam mencapai sesuatu. Untuk pengertian metode pendidikan Islam sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Macam-macam metode pendidikan Islam itu ada 6. Yang pertama, metode Qur'ani dan Nabawi.
yaitu cara berdiskusi yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode kisah, yaitu cara mendidik dengan mengandalkan bahasa yang baik lisan maupun tulisan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, metode perumpamaan, cara mengajar atau mendidik dengan memberikan perumpamaan sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, metode keteladanan, metode belajar atau mendidik dengan cara memberikan keteladanan kepada peserta didik agar ditiru atau dilaksanakan. Yang kelima, metode nasihat, metode pendidikan dengan cara memberikan motivasi kepada peserta didik agar bersemangat di dalam belajar mengajar. Yang terakhir, metode hukuman. Metode ini memberikan hukuman atau kesalahan yang dilakukan peserta didik jika melakukan suatu kesalahan atau pada saat belajar mengajar ya. Yang pembahasan yang kedua yaitu standarisasi pendidikan, ada 4 poin di sini. Yang pertama, bahan ajaran yang memuat materi-materi bernuansa Islam. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan akhir, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tenaga pendidik yang muslim. Yang terakhir, lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.